juga di masjid itu sendiri seperti itu tadi ditanyakan juga ada program-program yang memang setiap hari dilaksanakan dan menjadi sebuah kegiatan yang rutin ataupun yang sifatnya ibadah ataupun non ibadah itu. Nah, kalau tadi kita sedikit untuk bisa memberikan satu informasi ya tentang sejarah. Kalau singkatnya begini, jadi betul masjid kita ini adalah masjid bersejarah, ya, dan itu sudah diakui secara nasional. Ketika ini menjadi masjid bersejarah, tentu di dalamnya memiliki kekayaan sejarah, bahkan memiliki kekayaan budaya. Nah, itu yang barangkali sedikit saya sampaikan. Kalau dilihat dari latar belakang sejarah masjid kita ini, bahwa masjid ini meskipun secara penelusuran para ahli yang melakukan observasi dan seterusnya itu tidak sampai bisa menemukan kapan masjid ini berdiri tanggal, ya, sampai kemudian bulan dan tahunnya. Tetapi berdasarkan penelusuran sejarah itu bisa ditelusuri melalui itu tadi latar belakang sejarah. Jadi masjid ini berdiri diperkirakan tahun 1755, di mana pada tahun 1755 itu sesungguhnya lebih kepada pendirian rumah kabupaten. Jadi di sini itu dulu adalah ibu kota kabupaten. Ya, pada tahun 1755 itu kan zamannya pemerintahan bupati yang ke-9. Jadi sudah bupati yang ke-9. Pada waktu itu baru ada pendirian rumah kabupaten. Itu di alun-alun sebelah sana. Mungkin sudah dari sana atau belum ya? Tidak. Yang di Kota Lama di situ. Tadi cuma lewat aja, Pak. Cuma lewat. Jadi di sini sesungguhnya dulu adalah titik 0 km ibu kota kabupaten. Di sini adalah kota metropolitan. Kota yang ramai yang ditandai dulu dengan pembangunan rumah kabupaten, yaitu pada saat pemerintahan bupati yang ke-9. Mungkin di perpustakaan daerah ada di buku Beban Banyumas. Di sana ada catat. Nah, masjid ini berdiri satu masa atau satu zaman dengan pendirian rumah kabupaten. Paling tidak adalah setelahnya. Kita dapat kesimpulan seperti itu dari mana? Dalam penelusurannya, masjid ini adalah karena memang era pada zaman itu eranya kan sangat tahun 1755, jauh sebelum Indonesia merdeka, kan eranya masih dalam bentuk diantaranya kerajaan-kerajaan. Bahkan tahun 1755 itu adalah eranya kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam yang pusatnya di Yogyakarta dan di Surakarta. Ya. Kalau Banyumas itu dulu bukan kerajaan, tetapi masuk wilayah kerajaan. Kalau tadi pusatnya di Jogja dan di Surakarta, Banyumas justru ikut wilayah kekuasaan yang di Surakarta. Nah, kalau di Surakarta, di Yogyakarta, termasuk di Demak, itu konsep dulu dalam bentuk tata kotanya di sana jelas. Ada tahunnya pendirian keratonnya. Kalau di sana kan kerajaan keraton, kalau di sini bukan kerajaan, jadi kabupaten. Rumahnya kabupaten, pendopo atau mungkin namanya kantor pemerintahan. Nah, kalau di keraton di sana jelas tahun berdirinya sekian, maka setelah itu kalau kita membaca sejarahnya itu baik di Solo, di Jogja, di Demak itu setelah pendirian keraton itu diikuti pendirian rumah rumah ibadah. Dalam hal ini masjid itu jaraknya sekitar kurang lebih 15 tahun. Nah, maka karena kita di bawah kekuasaan sana juga pada waktu itu, maka kesimpulannya masjid ini berdiri tahun 1755 mengikuti pendirian rumah kabupaten setelah masjid. Itu begitu. Sehingga masjid ini juga sudah cukup tua. Umurnya sudah 270 tahun. Salah satu masjid tertua, tapi sekaligus masjid yang masih nampak asli seperti awal berdirinya. Jadi kalau banyak yang menanyakan dulu masjid ini ketika berdiri seperti apa, ada perubahan? Ya tidak. Masjidnya seperti ini. Dari awal. Ya, sehingga kita berani kadang mengatakan dengan bahasa yang agak
Pak itu ini tidak berubah 1 senti pun, tidak berkurang dan tidak tambah. Itu seperti itu. Jadi masjid yang masih terjaga secara keasliannya, bukan berarti masjidnya nggak pernah rusak, bukan berarti masjid ini nggak pernah direnovasi, pernah rusak, pernah direnovasi. Tapi kayak itu, ketika masjid ini sudah mengalami kerusakan, ternyata di dalam informasi yang kita dapatkan kerusakannya justru bukan di struktur masjid, tapi bangunan-bangunan pendukungnya, kayak di tempat wudhu itu banyak yang sudah berubah. Walaupun perubahannya nggak total, tapi ada perubahan. Ini kalau masjid ini enggak. Kalau toh di masjid ini ada perubahan, ada kerusakan itu di salah satu tiang itu, dan di pintu itu tiangnya salah satu itu pernah rusak dan kerusakannya sudah nggak bisa diganti, tidak bisa dipertahankan, maka harus kerusakannya nggak bisa dipertahankan sehingga harus diganti. Nah di sini ketika masjid ini sebagai masjid cagar budaya, ketika ada kerusakan maka kerusakannya harus dikembalikan ke bentuk asli. Misalnya ada lantai yang rusak misalnya, karena pernah juga ada salah satu sudut yang rusak, maka ketika ini rusak maka harus dikembalikan ke bentuk aslinya, sama ukurannya, sama mutunya, dan seterusnya harus presisi sama. Bahkan untuk bisa mengganti benda cagar budaya itu, ketika ini rusak dan harus diganti, maka tidak boleh tambal sulam. Ini rusak, menemukan yang sesuai, yang sama kualitasnya langsung diganti, tidak, harus diobservasi. Diobservasi, jangan sampai kerusakan ini ketika diganti yang baru menimbulkan kerusakan yang baru. Maka sistemnya seperti itu, dan yang melakukan negara bukan kami. Jadi kalau ada kerusakan yang sifatnya fundamental seperti itu, langsung ditangani oleh negara, pemerintah, dan kita hanya perawatan. Jadi di situ tentang masjid ini terjaga keasliannya sampai dengan hari ini. Itu latar belakang sejarahnya tahun 1755 bersamaan dengan pendirian Rumah Kabupaten. Sedikit saya tambahkan, tahun 1755 ternyata waktu itu ada 2 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman Kerajaan Mataram Islam, yang tadi kita sebut-sebut. Buktinya apa itu? Ya, buktinya adalah bahwa pada tahun 1755 itu masjid kita ini masuk wilayah Kerajaan Mataram Islam, dan kita masuk mengikut Surakarta, karena di sana konsep ketika membangun masjid di Jogja di saat kerajaan itu bentuknya seperti ini. Semua ciri-ciri masjid kuno pada zaman kerajaan ada di masjid kita ini. Sampai kita sering ditanya, Pak, di Banyumas, kok di sini ada masjid kayak ini? Apakah dulu kerajaan? Bukan, tapi memang kita di bawah kerajaan. Nah, cirinya ada 5 di masjid kita. Kalau di sana mungkin ada 6, tapi di sini ada 5. Masjid kuno diantaranya atapnya tumpang. Jadi atapnya itu 3 susun. Ya, hanya bisa mungkin dari alun-alun bisa kelihatan jelas atau dari luar. Ya. Itu atapnya susun seperti rumah joglo. Begitulah masjid-masjid kuno rata-rata baik di Demak, di Jogja itu kita berkunjung, iya ya betul sama. Seperti itu. Termasuk kemarin kita ke Jogja ke masjid Kota Gede, Mataram Kota Gede, hampir sama malah masjidnya, mirip-mirip sekali. Jadi atapnya tumpang. Ciri yang kedua, memiliki serambi. Serambinya tinggi, bahkan ketika masuk lebih tinggi lagi. Di sana berarti ruang utama. Nah, ini di sini memiliki satu sejarah sendiri. Ketika lantai ini tinggi seperti ini, itu menjadi satu saksi sejarah di mana tanggal 21 sampai 23 Februari tahun 1861 ini diceritakan secara ilmiah oleh Profesor Sugeng, ahli sejarah, Banyumas banjir secara terus-menerus. Akibatnya Sungai Serayu meluap. Ketika Sungai Serayu meluap, masuk ke daratan dan Banyumas hampir tenggelam. Dan ini kejadian itu hampir merata di Jawa. Dan di Banyumas di titik-titik yang terendah itu sampai 3,5 meter. Ya, maka banyak yang tenggelam sampai rumah residen. Dulu di sini ada tempat residen. Karena di sini juga ada ibu kotanya dulu yang namanya ibu kota Kasih
Makanya pada saat banjir besar itu orang-orang kan pada ingin menyelamatkan, maka yang di daerah sini itu naik ke sini. Maka ini menjadi satu tempat titik evakuasi ketika terjadi banjir dengan adanya lantai yang tinggi. Ini menjadi saksi sejarah, cuman di masjid kita ini tidak sempat memberikan satu tanda seberapa tinggi. Tapi kan di Banyumas Kota Lama itu hampir infrastrukturnya masih kelihatan, di pemerintahannya, di sekolahannya, di rumah sakitnya, di pondok pesantrennya yang dulu Karsedina. Nah di pondok itu ditandai dulu ketika banjir segini, ternyata tinggi itu di pondok. Nah, jadi itu sebuah kesaksian-kesaksian ketika masjid kita pun termasuk tinggi itu menjadi tempat evakuasi. Itu salah satu manfaatnya ketika konsep masjid ini dibangun tinggi. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, berbentuk bujur sangkar masjidnya. Masjid kuno rata-rata seperti itu. Dan yang terakhir dibatasi tembok liling. Sejak tadi masuk pintu gerbang itu kita dibatasi tembok liling. Jadi luasnya jelas. Kita dikelilingi oleh tembok seperti benteng kerajaan, dan memang dulu eranya era zaman kerajaannya konsepnya seperti sebuah benteng kerajaan. Dan itu tahun 1755 masjid kita berdiri, eranya era zaman kerajaan Mataram. Di sini ada atap tumpangnya, serambinya, lantainya tinggi, termasuk bujur sangkar dan seterusnya. Itu kalau di tadi yang kita sebut itu 5. Kalau di tempat di masjid yang di sana, di kerajaannya, di keraton itu ada tempat khusus ibadah, tempat khusus sholat wanita, namanya paustren. Nah kalau di sini nggak ada, karena eranya sudah era-era mendekati kolonialisme Belanda. Maka zaman yang kedua tahun itu adalah zaman kolonialisme Belanda. Belanda sudah masuk ke Indonesia, bahkan masuk Banyumas. Ternyata ketika Belanda masuk Banyumas pun ingin mencengkerangkan kekuasaannya di sini. Cuman ketika Belanda masuk ke sini itu ya tanda-tandanya bangunannya itu kelihatan gaya-gayanya kayak Belanda, kayak sekolah-sekolah itu pendirian pada zaman-zaman Belanda. Maka di sini ada Kartini School, Island School, Rostock School, zaman-zaman Belanda. Sekarang masih buat sekolah. Nah, termasuk ada kantor pos dulu, Juliana Second House, katakan saya itu ratunya di sana. Itu banyak bangunan-bangunan yang dipengaruhi oleh kebudayaan kolonialisme Belanda Eropa. Nah, maka kita lihat sekarang di sini, salah tadi kita bisa menyaksikan sendiri bahwa masjid ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan kerajaan Mataram Islam, tapi juga dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda ketika menjajah di sini. Maka kita lihat di sini adalah pintunya. Pintunya tinggi, besar, dan lebar. Itu merupakan gaya-gaya pintu Eropa Belanda, termasuk jendelanya seluruhnya. Jendelanya kita pun unik ya, jendelanya double ya. Ada jendela luar, ada jendela dalam. Jendela luar itu yang kayu full, tapi ada kisi-kisinya. Jendela dalam itu yang ada kaca. Itu seperti itu. Dan yang sangat fundamental, ciri bangunan ini gaya Eropanya adalah di tembok. Temboknya yang sangat tebal itu adalah gaya khas Eropa. Maka ketika kita jalan-jalan di Kota Lama yang sangat diwarnai pada zaman kolonialisme Belanda, salah satu yang mudah kita lihat adalah tembok. Di Kota Lama, di pemerintahan yang tadi kita sebut rumah kabupaten itu temboknya tebal-tebal. Rumah sakit Banyumas, pondok Banyumas, kantor pos Banyumas, sekolah-sekolah, termasuk penjara itu adalah bangunan-bangunan zaman Belanda. Dan di masjid kita pun ini seperti itu. Sehingga masjid kita ini secara sejarahnya seperti itu, kemudian kandungan nilai budayanya adalah budaya tradisional kerajaan Mataram Islam, juga budaya Eropa. Sehingga masjid kita ini dikenal sebagai masjid yang memadukan dua kebudayaan, yaitu budaya tradisional dan budaya Eropa modern. Atau istilahnya dikenal sebagai masjid akulturasi dua kebudayaan. Itu seperti itu dilihat dari latar belakang sejarah dan kebudayaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya. Pangapunten Bapak, tadi Bapak sebetulnya sudah memperkenalkan diri tapi belum terekam. Jadi mohon mengulangi nama lengkap, kemudian kedudukan di sini serta
mungkin suatu saat kami ataupun bahkan anggota dari komunitas ini yang belum hadir mungkin akan bermaksud mengunjungi Bapak, itu alamat Bapak di mana? Begitu Bapak. Terima kasih. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu Sukiman, ya, sebagai Ketua Takmir Masjid Agung Nur Sulaiman saat ini, atau 2 periode ini. 2 periode cukup ya. Lebih nggak apa-apa. Dan kalau kami asli sini, saya kecil di sini, jadi mengetahui perbedaan Masjid Agung ketika saya kecil sampai dengan hari ini. Perbedaannya ada nggak? Ada, tetapi tidak merubah apa itu tadi, bentuk keasliannya, kayak tadi yang kita ceritakan. Dan saya juga punya guru saya yang termasuk memberikan banyak informasi tentang masjid ini. Dan guru saya itu kecilnya juga di sini. Dan guru saya punya orang tua. Orang tuanya guru saya itu dulu kerjanya di kantor urusan agama dulu dan di dalam sini, dan kecilnya di sini, sehingga informasi itu turun temurun. Banyak saya diberitahu informasi tentang masjid ini dari guru-guru saya, plus dari beberapa riset, ya, kajian-kajian para ahli yang memang kita baca secara literaturnya itu sudah diakui oleh Dinas Cagar Budaya. Kalau berbicara sejarah itu kontroversi ya, bukan, banyak versi. Nah, versi yang kita ambil itu yang sesuai disepakati oleh Dinas Cagar Budaya, maka ini yang kami sampaikan. Karena mungkin kalau searching di Google itu pun mungkin ada, bisa jadi apa yang saya sampaikan ada sedikit perbedaan, mungkin tahun atau mungkin cerita-cerita tertentu, itu ya versinya memang berbeda-beda. Itu seperti itu. Dan tempat tinggal saya itu di perumahan New Garden, Desa Kedung Muter, Kecamatan Banyumas. Kalau tadi sempat ke Klenteng, Sempat. ketemu sama siapa? Pasok Pita. Saya satu rumah dengan beliau. Oh. Beda Tetangga. kata ya, beda. Iya, ya begitu. Ya kenal sama beliau, akrab beliau. Terima kasih sekali Bapak. Dan izin menanyakan, ini kan direkam. Apakah diizinkan rekaman ini kami share di grup kami begitu? Karena kan banyak yang tidak hadir. Jadi jika di-share, jika diizinkan di-share, artinya apa yang kami peroleh juga mereka dapatkan juga gitu Pak. Boleh, sahabat boleh. Oke, terima kasih.